modul 3.1 tentang demonstrasi konseptual berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada hari ini saya perkenalkan CGP Angkatan 10 Muhammad Fauzi Al-Basar, dan di sebelah kanan saya didampingi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bulukumba, yaitu Bapak Detrandos Ramli MSI. Selamat pagi Pak. Jadi hari ini Pak, saya akan melakukan percakapan tentang bagaimana mengatasi tentang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Ya, jadi saya ingin bercakap-cakap dengan Bapak. Jadi pertanyaan pertama saya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, apabila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun, jika saya dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Oh iya Pak. Baik, pertanyaan kedua saya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak, mengutamakan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sekolah sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga akan mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberikan masukan-masukan. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, sebelum membuat keputusan biasanya saya menerapkan prosedur lain. Yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, alasan, dan lain-lain. Kedua, selanjutnya saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua belah pihak jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar. Keempat, dan yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Di pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya selama ini menjadi tantangan dalam cara saya mengamati keputusan pada kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan memvonis bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya situasi yang saya hadapi adalah dilema etika. Saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta,
pihak yang terlibat, dan informasi lainnya. Selain itu, saya akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu barulah saya membuat keputusan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan juga Bapak langsung bisa menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah dalam bentuk prosedur apa yang Bapak ini bisa jalankan? Baik, terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wali kelas yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Dari semua yang telah Bapak sampaikan ini, apakah apa yang bisa dipetik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Baik, ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Alhamdulillah, Pak, penjelasan yang Bapak berikan kepada saya sangat menginspirasi, apalagi tentang untuk mengatasi tentang permasalahan di sekolah. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu tentang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi hari ini, Bu, saya CGP 10 atas nama Muhammad Fauzi Al-Fasar SPD. Saya didampingi dengan Ibu Mas Intang, Kepala Sekolah SD 148 Mulai. Jadi hari ini, Bu, saya melakukan percakapan kepada Ibu tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi untuk pertanyaan pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Jadi seperti ini biasanya kalau misalnya ada sebuah kasus misalnya itu adalah dilema etika, maka saya tentunya memiliki dua pilihan yang mana sama-sama benar. Tentunya akan sulit sekali mengambil keputusan, namun saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagaimana yang mana kasus dilema etika itu saya harus melihat situasinya yang membuat sebuah keputusan, apakah itu adalah kasus benar atau salah, atau kasus tersebut merupakan rujukan moral. Ibu, saya ke pertanyaan kedua. Jadi selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam kasus dilema etika ya, mungkin saya akan mengambil sebuah keputusan dengan mengambil inisiatif mengumpulkan rekan sejawat untuk membicarakan hal-hal yang mungkin sangat penting yang harus kita sampaikan dalam mengambil keputusan dengan kasus yang kita alami saat itu, terutama keputusan yang selalu berpihak kepada peserta didik, dan juga memikirkan dampaknya, apakah itu dampaknya positif negatifnya, kemudian jangka panjangnya atau jangka pendeknya ke depan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa
yang Ibu lakukan selama ini? Jadi sebelum membuat keputusan, biasanya saya menerapkan yang pertama itu menelaah kasus yang terjadi di sekolah saya, kemudian mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau aturan dalam situasi tersebut. Kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, keadilan, dan memungkinkan saya akan mempertimbangkan solusi lain yang tidak merugikan kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Jadi biasanya pada kasus dilema etika itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya agar keputusan saya itu lebih efektif dan membuat keputusan yang dengan melakukan pengujian benar salah dan juga pengujian yang benar lawan benar. Biasanya dalam melakukan pengujian ini saya sebagai kepala sekolah ini adalah suatu tantangan dalam bagaimana cara dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan pihak lain atau satu sama lain. Jadi keputusan saya ini saya buat cenderung memberikan keputusan yang terbaik, keputusan bersama. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi tantangan yang biasa saya hadapi itu dalam situasi kasus dilema etika itu saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Namun saya terlebih dahulu harus menelaah lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi dengan peristiwa itu, dengan kasus yang saya alami pada saat itu. Kemudian tentunya saya harus mengumpulkan fakta dan pihak yang terlibat dan informasi lain yang mungkin saksi dari kejadian saat itu. Jadi selanjutnya, Bu, apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika ini, dan juga Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan? Jadi dalam pengambilan keputusan sebenarnya tidak terjadwal, namun ada kalanya kami harus membuat sebuah tata cara dalam mengambil sebuah keputusan, karena ada memang kasus-kasus yang membutuhkan waktu dalam pengambilan keputusan. Tentunya sebagai seorang pimpinan tidak serta-merta langsung mengambil keputusan dari sebuah kasus yang berbeda, yang lebih yang tadi seperti yang mengandung dilema etika yang sangat sulit sekali untuk kita ambil keputusan. Tentunya selalu memberikan keputusan yang tidak merugikan bagi pihak. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya yang membantu itu hanya kita sering berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, termasuk rekan sejawat yang ada di sekolah. Biasanya kami kumpulkan untuk menyampaikan hal itu tergantung kasus yang kami hadapi saat itu, dan terutama pada kasus dilema etika itu betul-betul menurut saya harus mengambil sebuah keputusan yang sempurna. Kemudian suatu keputusan itu pasti memiliki sebuah kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Namun untuk membuat keputusan tentunya harus memiliki prinsip yang mendasar, yaitu didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang luhur.
Dari semua hal yang Ibu paparkan tadi, dari pembelajaran apa yang dapat Ibu simpulkan atau dalam pengambilan keputusan ini? Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil dengan menghadapi kasus-kasus berupa dilema etika itu dan berjuang moral memang betul-betul butuh pemikiran yang matang dalam menyelesaikan sebuah kasus, karena jangan sampai kita salah dalam mengidentifikasi sebuah kasus, karena itu akan berakibat fatal terhadap hasil keputusan yang telah kita buat. Oke Bu, jadi alhamdulillah Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi atau mengatasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kepada saya Bu, apalagi dalam proses pembelajaran ini. Untuk hari ini sudah cukup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.